Nah, gini Bi. Pertama kan pengenalan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arfi Arafat. Akan melakukan praktikum kimia sel volta. Nah, terus lu bacain pengertiannya. Pengertian dan aturan sel volta. Pengertian. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik, atau kita bisa singkat menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua adalah aturan dari sel volta. Yang pertama, katode harus positif, yang kedua anode harus negatif. Nah, terus aturan kedua, katode mengalami reduksi, anode mengalami oksidasi. Nah, terus di sini ada susunan sel volta. Nah, di sini ada katoda, ada anoda, ada jembatan garam, dan juga elektrolit atau larutan elektrolit. Nah, definisi dari anoda adalah elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan definisi dari katoda adalah elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, terus di sini ada elektrolit, larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Nah, lalu di sini ada rangkaian luar yang kabel hitam dan kabel merah atau kawat. Nah, rangkaian keluar itu apa? Kawat konduktor yang menghubungkan antara anoda dan katoda. Nah, yang berikutnya adalah jembatan garam. Jembatan garam itu yang ada di tengah-tengah sini. Yang ada di tengah-tengah yang seperti huruf U kebalik atau seperti huruf N. Nah, itu adalah rangkaian garam adalah rangkaian yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion setengah sel anoda ke setengah sel katode dan sebaliknya, sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Nah, terus di sini ada prinsip kerja sel volta. Nah, prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Intinya adalah prinsip kerjanya adalah aliran transfer elektron. Intinya itu prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik. Lanjut. Nah, di sini ada videonya. Nah, bisa lihat di sini di anodanya saya menggunakan silver, lalu larutannya AgNO3, lalu ada di sebelah kanannya saya menggunakan zinc, dan Zn larutan ZnNO3, larutan elektrolitnya lalu kita nyalakan. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari sel volta. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada sel volta ini. Saya tadi bilang aturannya kalau misalkan anoda itu oksidasi dan katoda reduksi. Nah, kita bisa lihat di sini, kan tadi kan elektronnya itu dari mana? Dari anoda ke rangkaian luar, lalu ke katoda. Nah, di anoda ini si Zn atau zinc itu mengalami oksidasi, yaitu melepaskan dua elektron. Nah, lalu dua elektron ini pergi melalui rangkaian luar lalu pindah ke katoda di sini. Lalu dua elektron bebas tersebut bergabung dengan ion-ion Ag2+. Nah, setelah dua elektron tersebut sampai katoda, di sini dijelaskan
lalu menarik ion Ag2+, lalu terjadilah reaksi reduksi. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja, Bi.